Dalam perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam, kali ini kami akan fokus ke dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, pasangan 01 dan 03. Rekaman gambar tadi Anda sudah bisa saksikan, ada tokoh-tokoh yang memang menunjukkan dukungan mereka ke masing-masing pasangan calon. Ada mantan Presiden Jokowi yang sepertinya harmonis betul, akrab betul dengan pasangan nomor 01 yaitu RK Suswono. Ada juga yang kita sudah saksikan tadi, Anies Baswedan yang sepertinya mesra juga hubungannya dengan pasangan calon nomor urut 03 yaitu Mas Pram dan juga Bang Rano. Apakah kehadiran dari masing-masing tokoh sosok yang luar biasa ini pamornya dan juga para pengikutnya akan memberikan dampak signifikan terhadap elektabilitas dari masing-masing pasangan calon? Apalagi kabarnya tokoh-tokoh ini akan hadir di kampanye akbar besok yang digelar pada Sabtu. Kita akan tanya kepada perwakilan masing-masing pasangan calon. Sudah hadir bersama saya yaitu juru bicara dari pasangan calon nomor urut 01 dan 03. Ada Bang Mustafa Faruk selaku juru bicara pasangan Ridwan Kamil Suswono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Kemudian juga untuk mewakili dan juga menyuarakan sebenarnya bagaimana pentingnya dukungan mereka untuk pasangan calon. Ini ada perwakilan juga atau juru bicara pasangan calon nomor urut 03. Mas Pram dan Bang Rano Karno, yaitu ada Bang Aris Setiawan Yodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aris. Waalaikumsalam, selamat malam, salam Jakarta menyala. Asik. Nah, bukan hanya dengan masing-masing juru bicara pasangan calon, juga saya mendatangkan pengamat politik yaitu pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, ada Prof. Ibnu Hamad. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Selamat datang. Selamat datang. Silakan untuk bergabung. Muda ya, luar biasa ya. Masih Sowi juga kita, Prof. Iya. Juru bicara zaman sekarang ini di pilkada muda-muda yang dikerahkan. Iya kan? Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bisa tampil ya. Anak muda ya. Udah waktunya regenerasi. Iya. Atau jangan-jangan ini adalah salah satu taktik strategi ya, Prof ya, untuk menggait suara milenial. Iya. Itu kan ya kayaknya ya, Prof ya. Betul ya. Baik, tapi selain juga menggait suara milenial, menggait juga suara dari kalangan lainnya di Jakarta ini, kehadiran dari masing-masing sosok yang disebut sebagai pendukung atau juga memberikan endorsement. Ada sosok Pak Jokowi, ada sosok Pak Anies Baswedan, ini kita pasang juga di belakang gambarnya. Karena nama mereka begitu besar, apalagi dukungan mereka, kemudian juga para pengikut mereka juga besar, akan ada dampak signifikan nggak sih, Prof, kalau menurut Prof Ibnu? Selalu ada ya, masalahnya besar kecilnya kan. Ya betul, Kan gitu. karena gini juga Prof, Presiden Jokowi saat ini juga bukan presiden lagi. Pada saat Pilpres kemarin mungkin sebagai presiden, sekarang kan sebagai mantan presiden. Masih enggak kemudian punya masa yang besar. Nah Pak Anies Baswedan ini juga kalau kita bisa bilang yang namanya anak abah jangan-jangan terpecah. Karena Partai PKS sendiri ada di pasangan 01 walaupun Pak Anies ke pasangan 03. Prof bagaimana melihatnya? Iya, jadi memang ini urusannya bukan sekedar signifikan besar kecil ini. Juga soal patut tidak patut ya. Apa maksudnya? Maksudnya Prof, patut tidak patut? Kalau let's say Pak Jokowi, kalau misalnya beliau ketua umum partai, kayak sih bukan hanya patut tapi juga wajib mengendorse ya. Tapi beliau kan juga bukan anggota partai, bukan ketum juga ya, gitu. Dan beliau sebagai mantan presiden, orang nomor 1 Indonesia. Jadi tadinya yang begitu tinggi posisi kok mau ya, jadi agak turun gitu. Jadi kayaknya dalam hal ini dimensi dari sosok ya, sosok sebagai mantan presiden patut nggak ya ikut-ikutan gitu ya. Iya, tapi kalau soal signifikan itu pilihan masyarakat tadi ya. Betul, tapi ini kan ada juga aspek perilaku sebagai sosok pemimpin gitu. Anda melihat tidak patut seharusnya Pak Jokowi memberikan endorsement kepada salah satu paslon? Kalau presiden, mantan presiden mungkin lebih baik kan negarawan ya. Jadi ngedorong semua kontestasi silakan dilaksanakan dengan jurdil misalnya, dengan aman, jangan ada sesuatu yang merugikan semua pihak lah. Biasalah orang tua yang sudah pengalaman luas sebagai mantan presiden memberikan apa namanya wejangan lah begitu. Kalau ini kan enggak kan politik praktis ya. Jadi menurut saya dimensi itu agak
dalam pandangan saya ya. Iya, iya. Tapi kalau untuk publik silakan aja, bagi penggemar kan tidak bisa diperdebatkan. Betul, betul. Itu Pak Jokowinya. Iya. Kalau Pak Aniesnya, Prof, bagaimana Pak Anies melihatnya? ketua umum partai bukan, mantan presiden juga tidak kan. Calon presiden iya, tapi itu bagian dari penduduk biasa kalau Pak Anies ya. Iya, jadi tidak masalah. Betul. Iya, kalau Tidak masalah memang. dalam Tapi dari segi kepatutan tadi dari itu. segi kepatutan, betul. Tapi kalau dari segi banyak tidak kemudian pengaruh yang akan diberikan kepada masing-masing pasangan calon. Apalagi kalau kita tahu memang banyak sekali para pendukung dari Pak Anies yang disebut kemudian anak abah, yang kemarin-kemarin kalau kita lihat di awal pilkada ini diperebutkan oleh masing-masing pasangan calon. Akan kemana anak abah ini berlabuh? Kira-kira bagaimana kalau saat ini sudah mendekati masa tenang ini, Prof? Iya, jadi justru dengan pernyataan Pak Anies yang endorse pada salah seorang calon, tadinya suara anak abah solid jadi pecah sekarang. Oke. Iya kan, dugaan saya ya. Ada yang ikut pernyataan si abahnya, ada yang juga tidak jadinya kan. Kalau dulu kan mungkin antara ya tunggu saja lah gitu. Baik, baik. Jadi karena anak abah ini kebanyakan jangan PKS kan. Ya, PKS-nya ada di 01, Di 01 begitu kan? yang di-endorse oleh Pak Jokowi justru kan begitu. Nah, itu dia. Dugaan saya tidak solid lagi. Tidak solid lagi, terpecah begitu. Bang Farouk, ini kenapa sih harus sampai bawa-bawa tokoh besar seperti ini, apalagi kemudian mantan Presiden Jokowi dipaksa untuk turun gunung, nggak yakin sama kemampuan pasangan calonnya untuk merebut hati warga Jakarta? Ya, begini, bab pertama yang perlu kita sampaikan, bahwasannya ini adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Terlebih beliau-beliau ini, baik Pak Anies ataupun Pak Jokowi, ataupun siapapun ya, tidak terikat lagi lembaga publik, bukan sebagai presiden, bukan sebagai pejabat publik. Jadi mereka sebenarnya punya kebebasan untuk melakukan apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan dalam bab ini, ya Pak Jokowi melakukan endorse kepada paslon Ridho, juga melakukan endorse kepada beberapa paslon di daerah lain. Saya juga melihat itu. Begitupun juga Pak Anies kan juga melakukan hal tersebut. Beliau melakukan endorse di Jakarta, juga di Jawa Barat, di Jawa Timur, dan di beberapa kota kabupaten lain. Saya rasa ini hal yang lumrah ya. Artinya wajar ya kita meminta dukungan, kita senang ya. Meminta ataupun tidak itu hal lain, tetapi bagi kami kita senang bahwasannya Pak Jokowi mau untuk turun kepada masyarakat lagi untuk memperkenalkan paslon yang beliau kehendaki untuk memimpin di DKI Jakarta ke depannya. Dan hal yang lain yang perlu saya sampaikan begini, saya ini anak abah, Prof. Ya, saya mengikuti perkembangannya Pak Anies Baswedan sejak dari Indonesia Mengajar sampai 2017 saya mendukung, 2019, 2024 pun saya mendukung gitu. Ada satu hal yang beliau tanamkan kepada kami, bahwasannya lihat pemimpin itu dari visi dan misinya. Dari gagasan apa yang mau mereka bawa, dari mimpi apa yang mau mereka bawa, dari cita-cita apa yang mau mereka bawa. Dan saya rasa, saya sebagai warga Jakarta ya, hari ini warga Jakarta Timur, melihat ada cita-cita, ada sebuah impian yang ingin dibawa oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Gagasan-gagasan yang dibawanya itu sangat make sense, sangat diperlukan bagi Jakarta, yang mana Jakarta akan memperoleh status baru sebagai bukan ibu kota lagi. Maka apa nih kebaruan-kebaruan yang akan kita kerjakan kemudian hari? Nah, saya rasa ini akan ada paket komplit yang akan ditawarkan oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Lebih-lebih lagi, Pak Ridwan Kamil memahami betul bagaimana menata kota, bagaimana memimpin kota dan juga provinsi. Kita perlu ingat Pak Ridwan Kamil memimpin Bandung sebagai kota dan juga memimpin Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah masyarakat yang paling besar. Maka sangat amat wajar dan pas ya ketika beliau bisa memimpin di Jakarta, ya kami rasa beliau adalah orang yang pas. Baik. Seperti itu. Baik. Dan satu hal, pemimpin itu berawal dari mimpi. Kalau dia nggak punya mimpi, maka dia nggak akan jadi pemimpin. Oke, Bang Aris, ini Ya. Bang Farouk udah ngaku bahwa saya ini anak abah, ternyata Ya. larinya ke 01 nih. Artinya memang yang dikatakan Prof Ibnu jangan-jangan benar bahwa sebenarnya suara anak abah ini terpecah. Memang masih perlu dukungan dari Pak Anies Baswedan untuk kemudian memberikan endorsement, menunjukkan kemudian kedukungannya, begitu kan, kepada pasangan 03 ini. Begini Mbak, dengan resminya Mas Anies ya, memberikan dukungan dan memberikan arahan kepada seluruh pendukungnya yang ingin maju bersama untuk berbareng bersama dengan Mas Anies dengan memenangkan Mas Pram dan Bang Dul ya. Ini menandakan apa? Mas Pram dan Bang Dul adalah sosok yang hampir diterima di seluruh kalangan. Beliau ingin merangkul semua kalangan. Kita tahu
dari awal Mas Pram dan Bang Dul adalah yang pertama untuk mengunjungi seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Gubernur-gubernur terdahulu, baik itu Pak Ahok, Pak Anies yang sebelumnya hanya di CFD kan, kemudian aja Bang Foke, Bang Yos, bahkan tokoh-tokoh negarawan misalnya seperti Pak SBY, Pak Yusuf Kala, Pak Sultan Hamengkubuwono, kemudian juga tokoh-tokoh FBR, tokoh-tokoh Forkabi, FKPPI, kemudian seluruh para habaib dan ulama. Artinya apa? Semangat merangkul Mas Pram dan Bang Dul ini adalah semangat untuk keberlanjutan program yang memang dirasakan masyarakat. Dari berbagai hasil survei, kepuasan masyarakat Jakarta terhadap program dan kebijakan Mas Anies itu di atas 70%. Artinya ada program-program yang memang dirasakan masyarakat itu perlu dilanjutkan. Gitu kan. Program seperti apa? Misalnya berbanyaknya ruang terbuka hijau di era Mas Anies. Bagaimana transportasi umum terkoneksi dengan sangat luas di era Pak Anies dengan penurunan atau bahkan biaya yang cukup murah yaitu Jaklingko RP0. Kemudian ada juga aplikasi Super App Jaki, kemudian juga JIS ya. Ini semangat Mas Anies itu ingin yang dirasa masyarakat baik ini ingin dilanjutkan sehingga kepemimpinan Jakarta ada keberlanjutan. Maka di pidato Pak Anies kemarin di hadapan 15.000 lebih pendukungnya bahwa barang siapa yang ingin ada keberlanjutan program-program, barang siapa yang ingin kerja-kerja kita bersama bisa dituntaskan, maka pilihlah Mas Pram dan Bang Dul seperti itu. Karena apa? Nah, keberlanjutan ini yang saya pikir, yang ini penting karena membangun kota dengan sekompleks Jakarta tidak cukup 5 tahun. Maka keberlanjutan antara program Pak Foke, Pak Ahok, kemudian Pak Anies ini harus ada gitu loh. Pak Ahok luar biasa, beliau memiliki misalnya pasukan orange di mana kalau ada kotor dikit jalanan dibersihkan, kemudian jika ada genangan sedikit panggil pasukan oranye itu bisa langsung diambil sampahnya, kemudian genangannya turun. Kemudian Pak Anies dengan berbagai keberpihakannya dengan kaum miskin kota ini akan dilanjutkan sehingga apa? Sehingga memang masyarakat Jakarta ini mendapatkan kebermanfaatan. Ini semangat utamanya. Semangat utamanya ini bukan persoalan figur, tetapi kebermanfaatan buat masyarakat Jakarta. Bagaimana KJP, KJMU, kartu lansia ini diperbanyak bagi yang sebelumnya nggak dapat menjadi dapat kembali. Ini yang diinginkan masyarakat Jakarta. Karena Mas Pram dan Bang Dul adalah sosok yang mendengarkan masyarakat Jakarta, maka dirangkullah sosok-sosok tersebut. Nah, kalau dikatakan jangan-jangan karena PKS mendukung Pak Ridho, sebanyak pendukung Mas Anies itu nanti juga terpecah gitu loh. Kita nggak memisahkan masalah terpecah. Sebelum Mas Anies mengeluarkan statement resmi, sebelum mengeluarkan statement resmi saja ya, berbagai hasil survei itu untuk pertama kalinya PKS itu pemilihnya 50-50. Ada yang mendukung Mas Anies, ada yang mendukung Mas Pram, ada yang mendukung Ridho. Karena dianggap orang-orang Mas Anies memang dari awal ya, orang-orang ring satunya Mas Anies itu memang sudah banyak yang bergerak bersama kami karena ingin ada kesamaan visi misi, kesamaan semangat itu. Apalagi saat ini gitu. Jadi kami melihat seperti ini. Hari ini survei-survei di berbagai lembaga survei, baik itu Litbang Kompas, SM Arsip, kemudian terakhir Indopolling ya 48%. Ya, indikator juga leading tadi. Leading 48%, masih ada 10-20% undecided. Saya yakin ketika Mas Anies sudah menyatakan sikapnya dengan jelas, undecided ini kalaupun terbagi lebih terbagi rata ke beberapa calon, 3 calon atau 2 calon, insya Allah ini akan memastikan mudah-mudahan Jakarta menyala satu putaran. Tahan dulu Bang Aris, nanti kita akan lanjutkan kembali apalagi ini sudah bicara mengenai kemana arahnya kemudian undecided voters ini ataupun juga orang-orang yang belum menentukan pilihan. Nanti ada Prof. Burhanuddin Muhtadi yang juga akan menjelaskan sebenarnya seberapa besar, seberapa banyak mereka yang belum menentukan pilihan dan apakah kalau melihat kehadiran dari sosok-sosok ini mereka jadi jatuh cinta ataupun juga memastikan untuk mendukung memilih yang mana. Kita akan dengarkan nanti, termasuk juga kita akan dengarkan lagi pandangan dari Prof. Ibnu. Tadi Bang Aris juga sudah katakan dari awal Mas Pram ini ingin merangkul semuanya. Tapi kalau sudah seperti ini malah terkutup-kutup begitu kan Prof? Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Sudah sempat saya sounding tadi sebelum jeda, kita akan coba cek apakah memang sudah bergabung dalam perbincangan ini Prof. Burhanuddin Muhtadi. Tapi sepertinya masih ada kendala komunikasi, nanti kami akan undang kembali beliau, Prof. Burhanuddin Muhtadi untuk bisa ikut bergabung dan juga memberikan pandangannya. Tapi kita lanjut lagi kepada Prof. Ibnu Hamad. Tadi sudah dijelaskan Bang Aris mengatakan bahwa Mas Pram ini ingin sekali merangkul semua golongan. Itu juga kita dengarkan di awal-awal. Tapi kalau jadinya gini, merapat begitu yang ada sosok di belakangnya adalah Pak Anies, sementara Pak Jokowi juga di
belakangnya Pak RK, artinya sudah terpecah, sebenarnya sudah jelas ini ya begitu Prof, sudah terkutup, tidak ada lagi kemudian menjadi pemimpin untuk semua kalangan. Prof Ibnu bagaimana melihatnya? Begini, lebih dari itu saya melihat ini Jakarta kota metropolitan, penduduknya udah cerdas semua lah kira-kira kan, sudah masyarakatnya informatif. Masyarakat informatif artinya sebagian besar perilaku dan kegiatannya berbasiskan informasi. Jadi kalau mengandalkan endorse masih apa iya gitu ya. Kalau di pedesaan endorse itu penting karena masih ada urusan manut pada tokoh kan begitu. Jadi fungsi dari endorse khusus untuk DKI ini jadi apa ya? Mengingat warga DKI adalah warga apalagi seperti mereka ini milenial yang acuannya tidak lagi pada orang per orang tapi pada informasi begitu. Jadi endorse di Jakarta ini menurut saya sih sia-sia atau apa? Saya melihat survei membaca endorse yang diberikan oleh seorang tokoh tidak lebih dari 20% kalau nggak salah. Pengaruhnya? Iya, atau... hanya 18% kalau nggak salah. Ada beredar di medsos ya. Artinya kecil gitu. Mengingat DKI warganya adalah kaum yang sudah informatif tadi. Perilakunya, tindak tanduknya, keputusan hariannya. Yeah. Bahkan belanja online-nya bukan lagi endorse tapi informasi kan begitu. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh masing-masing pasangan calon. Teman dua ini yang muda-muda yang keren-keren ini. Jangan senang aja di endorse dengan para tokoh. Di bawah ini masyarakat acuannya informasi. Informasi siapa? Informasi tentang figurnya, tentang masing-masing calon begitu. Oke, jadi sekarang tidak terlalu silau dengan sosok siapa ada di belakang mereka grassroots ini, tapi lebih lihat apa visi misi inovasi idenya itu yang membuat menentukan mereka. Kalau saya sih lihat DKI itu karena DKI kan sekali lagi warganya udah terdidik semua, udah hampir 80% udah SMA gitu ya, bahkan sudah masuk banyak yang sarjana begitu. Beda dengan yang di daerah yang pendidikannya SMP gitu atau calon pemilihnya nih. Tapi DKI kan rata-rata calon pemilihnya udah SMA ke atas. Nah, oleh karena itu jangan terlalu ini juga nih. Jangan terlalu berharap juga dengan menggandeng mereka kemudian akan naik elektabilitasnya. Lebih baik seperti mereka berdua ini tim kampanyenya tetap kreatif menyajikan informasi-informasi mengenai figurnya yang dapat diandalkan apa. Programnya, track recordnya, itu mungkin yang lebih penting ya. Nah, soal ini mungkin Prof Ibnu bisa langsung dijawab oleh mereka. Karena Bang Farouk kan bukan sehari dua hari, mungkin sekitar sepekan lebih begitu ada kedekatan yang ditunjukkan oleh Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga mengatakan kenapa kemudian saya ada di pihak dari Pak RK karena melihat rekam jejak, begitu kan, track record. Ada nggak pengaruhnya kemudian kalau melihat sudah sepekan berjalan terhadap para masyarakat atau tanggapan dari mereka calon pemilih, ada nggak sih pengaruhnya dari omongan Pak Jokowi ini? Ya, begini, kita kan bisa melihat masyarakat, saya juga sepakat dengan Prof Ibnu ya. Justru kita tuh melihat orang dari apa yang dia bawa, visi misinya dan rekam jejaknya. Justru saya itu mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono mengikuti resep dari Abah Anies. Ya kan? Karena beliau menyampaikan, kalau mau mencari pemimpin itu lihat dari rekam jejaknya dan apa yang dia tawarkan. Dari dua itu hal saja, saya bisa menyimpulkan bagaimana melihat rekam jejaknya Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ketika memegang jabatan publik yang terlihat di media dan lain-lain, tentu nggak sempurna ya, kita bisa sepakat nggak ada pemimpin yang sempurna, tapi paling tidak kepemimpinan beliau ini bisa menggambarkan bagaimana kepemimpinan itu bisa memberikan manfaat atau dampak yang besar. Kemudian juga saya juga kemudian bisa menilai dari visi misi yang disampaikan, dari visi misi yang bukletnya itu ada di halaman KPU, kan kita bisa semua kita baca ya. Punya Pak Ridwan Kamil Suswono ada, Dharma Pengolikun ada, punyanya Pas Pram juga ada di situ. Dan saya membandingkan dari situ apa yang dibawa oleh pasangan Ridho ini, dan kami rasa inilah yang pas untuk Jakarta. Apakah yang sebelumnya akan dinegasikan? Enggak. Kita nggak pernah ada statement akan menegasikan setiap kerja-kerja dari gubernur sebelumnya. Nggak pernah ada statement seperti itu. Yang kita ingin lakukan adalah enhancement, perbaikan. Kenapa? Karena kan tadi disampaikan juga oleh Mas Aris. Ada 70% bilang ini udah oke. Berarti 30%-nya bagaimana? Nah, ini kan ada 30% uang untuk perbaikan. Masa sih kita nggak mau melakukan perbaikan-perbaikan? Ya tentu seorang pemimpin yang baik ya. Saya rasa itu punya helikopter view untuk bisa melihat apa sih permasalahan yang secara makro itu
ada yang terjadi di Jakarta seperti itu. Dan balik lagi mengenai endorsement ya, lagi-lagi bagi saya pribadi, ini adalah hak asasi warga negara Indonesia untuk menentukan pilihan, untuk menunjukkan pilihannya. Ini kan bagian dari kebebasan berekspresi. Selama tidak bertentangan dengan undang-undang ya boleh-boleh saja. Di belakang kita ada Pak SBY sebagai ketuanya Demokrat, ada juga Pak Surya Paloh, ada juga sebenarnya Pak Prabowo, tapi kan di sini Pak Prabowo sebagai presiden. Maka sebagai personal Pak Jokowi mendukung kami sangat terbuka. Dan bagi siapapun warga Jakarta yang mau mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Pak Susono, kami sangat-sangat terbuka. Baik, sebelum ke Bang Aris, kita akan perkenalkan narasumber berikutnya terlebih dahulu yang sudah bergabung. Ada Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku analis politik UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Burhan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Putri. Baik, ya, Prof. Sebelum saya akan memberikan kesempatan, ya, Prof. Burhan bisa mendengar suara saya? Prof. Burhan? Baik, saya coba hubungi kembali komunikasi dengan Prof. Burhan. Jadi sebelum saya memberikan kesempatan kepada Prof. Burhan untuk bisa nanti memberikan pandangan supaya fair juga, saya berikan waktu terlebih dahulu kepada Bang Aris. Bang Aris, sama pertanyaannya seperti dikatakan atau saya tanyakan kepada Bang Farouk. Dari beberapa waktu belakangan ini ketika kemudian sudah tersiar kepada semuanya, Pak Anies merapat kepada kubunya Mas Pram, Bang Rano, ada nggak dampaknya? Sudah mulai terlihat nggak? Ya sangat jelas kalau kami ya. Karena Mas Anies ini kan sebagai sosok gubernur yang terakhir kali menjabat di Jakarta. Gubernur definitif terakhir ya sebelum PJ gubernur, sehingga geliat masyarakat ini memang sangat ingin ada keberlanjutan program dari Mas Anies. Mas Anies waktu pertama kali beliau menyampaikan baru pertama kali ketika calon-calon sudah didaftarkan ke KPU, Mas Anies menyampaikan untuk para anak abah, untuk para teman-teman yang ingin berjuang bersama kami, tunggu dulu, jangan buru-buru mengambil kesimpulan atau memutuskan pilihan. Lihat dulu mana yang paling punya kesamaan visi misi program dengan yang punya kami gitu loh, punya Mas Anies gitu loh. Nanti pada waktunya yang tepat kita akan berpihak atau mendukung salah satu paslon. Nah, alhamdulillah pada waktunya ya memang Mas Anies sendirilah yang merasa bahwa program-program yang ditawarkan, hal-hal yang ditawarkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, ini yang paling sesuai dengan programnya Mas Anies. Apakah ini tadi terkotak-kotakan menjadi ada backingannya? Enggak, ini kan hanya pandangan media saja. Seharusnya pajang juga dong fotonya Pak Ahok, pajang juga dong Bu Mega juga ya? Bu Mega. Nah kalau perlu kan Pak Bahlil juga kalau dulu tuh Ridwan Kamil gitu kan. Nah iya, semua partai kan kalau perlu kan. Nah kalau misalnya seperti itu kan jadi tidak ada yang dilihat ini kotak-kotak, enggak. Justru saya bisa menantang pasangan lain. Coba, ada gak yang selengkap Mas Pram dan Bang Dul mengunjungi mengunjungi gubernur-gubernur sebelumnya? Enggak ada. Yang paling lengkap. Bahkan mungkin Pak Ridwan Kamil ketika bertemu Pak Yusuf Kalla mungkin tidak berkenan dipublikasikan. Sementara Pak Yusuf Kalla sebagai senior Partai Golkar menyampaikan, kalau Mas Pram ini saya jamin kerja keras orangnya. Nah, artinya apa? Ini tidak benar kalau dikatakan justru terkotak-kotakan. Tetapi Mas Anies itu datang dan kemudian memberikan dukungan yang kuat kepada Mas Pram, ini justru mensolidkan para pemilih yang masih bingung bahwa oh nanti ada keberlanjutan atau enggak yang sudah bagus. Nah, Mas Anies benar ke Mas Pram apa cuman klaim-klaim semata, atau bahkan kan diklaim sama kubu Ridho juga kan bahwa ini lebih dekat dengan Mas Anies. Oh, akhirnya enggak. Akhirnya justru Mas Anies menyampaikan kalau anak abah ke Mas Pram dan Bang Dul, itu semakin mensolidkan. Alhamdulillah kita juga sudah punya pemilih solid Pak Ahok ditambah Pak Anies. Insya Allah, makanya saya sangat yakin, hakul yakin tim di lapangan. Tinggal kita jaga saja di TPS nanti, di RT RW, jangan sampai ada black campaign. Gitu. Karena sudah mulai banyak black campaign. Nanti kita tahan dulu, apa black campaign yang sudah terjadi saat ini. Mungkin juga tim Ridho juga merasakan, tapi nanti kita beri waktu terlebih dahulu kepada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Prof. Burhan, sudah mendengar suara kami ya? Ya, Putri. Baik. Prof. Burhan, ini kan kita tahu juga tadi indikator merilis bagaimana hasil survei sementara. Kemudian juga lembaga-lembaga survei lainnya ini juga sudah merilis. Ternyata pasangan 03 dari beberapa rilisan lembaga survei yang terakhir ini menyalip dari pasangan 01 yang selama ini juga angkanya masih memimpin di atas. Tapi ternyata ada beberapa hal yang berbeda di beberapa waktu belakangan ini. Tapi dari hasil survei tersebut, termasuk juga dari hasil surveinya Prof. Burhan, adakah kemungkinan untuk menyelesaikan pilkada ini satu putaran atau harus masih memang 2 putaran, itu seperti apa? Ya, survei terakhir yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia itu ada 2, Putri. Pertama adalah survei tatap muka di awal
November 2024 dan survei telepon itu tanggal 15 sampai 21 November. Jadi fresh from the oven. Nah, dari dua survei itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pertarungan antara dua calon itu luar biasa kompetitif. Jadi game is on ya buat dua-duanya. Karena kita tidak tahu siapa yang unggul, apakah Pramono ataukah Ridwan Kamil, karena selisihnya itu terlalu tipis. Too close to call. Ya, jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara statistik karena tidak ada bukti yang meyakinkan apakah Pramono ataukah Ridwan Kamil yang unggul. Tetapi secara absolut memang Pramono sedikit di atas Ridwan Kamil, tetapi selisihnya menipis dibanding akhir Oktober awal November. Jadi sebelumnya 3,7% Pramono unggul di atas Ridwan Kamil meskipun masih dalam kisaran margin of error 2,5% plus minus. Sementara di survei terakhir tanggal 21 November berakhir di lapangan itu selisihnya tinggal 1,6%. Dan karenanya kalau Putri nanya apakah mungkin terjadi satu putaran, itu kami terus terang tidak bisa mengambil kesimpulan. Karena baik Pramono ataupun Ridwan Kamil itu untuk 50% plus 1 itu minimal membutuhkan tambahan antara 8 sampai 9%. Dan itu sangat tergantung oleh swing voters, yaitu mereka yang belum menentukan pilihan. Di survei terakhir ini Putri itu ada 12% yang belum menentukan pilihan, plus pemilih yang sudah punya preferensi pilihan 88% dari total populasi, tetapi iman elektoralnya lemah, bisa goyang, bisa pindah ke lain hati, dan itu jumlahnya 24%. Jadi penentu hasil pertarungan Pilkada DKI Jakarta adalah swing voters. Baik, dari hasil survei sementara yang dilakukan oleh lembaga survei dari Prof. Burhan, apakah kemudian juga memotret alasan mereka, apa yang membuat mereka ini yang walaupun sudah punya preferensi, tapi kemudian imannya lemah, mudah digoyahkan, kemudian juga bagi untuk para swing voter, apa yang membuat mereka hingga saat ini masih belum teryakinkan? Ya, jadi pertama dari data kita punya informasi, saya sebenarnya tidak terlalu happy ya membicarakan hasil korelasi antara swing voters dengan toleransi politik uang. Tapi data adalah data, jadi korelasi antara mereka yang belum menentukan pilihan dengan tingkat toleransi terhadap politik uang itu sangat kuat. Jadi saya menduga kelompok pemilih ini diantaranya adalah pemilih transaksional. Nah yang kedua itu juga tergantung oleh situasi beberapa hari ke depan, terutama berkaitan dengan pertarungan antar para tokoh besar di belakang kedua calon terutama ya, karena suara Dharma Kun tidak bergerak signifikan, ya, tetapi mulai muncul kan Putri, Pilgub DKI Jakarta bukan hanya pertarungan antar tiga paslon, tapi antar big name di belakang mereka. Jokowi mulai terang-terangan mendukung Ridwan Kamil, Anies Baswedan deklarasi buat Pramono Anung, Pak Prabowo masih malu-malu ya, paling hanya makan bareng sama Ridwan Kamil. Iya, Pak RK, tetapi lagi-lagi Pilkada Jakarta bukan hanya pertarungan RK versus Pramono, tapi juga pertarungan para tokoh di belakangnya, plus juga pertarungan antar lembaga survei. Karena kan ada lembaga survei yang menyebut Ridwan Kamil di atas 50%, ada yang menyebut bahwa Ridwan Kamil on the track, Pramono Anung on the track satu putaran. Tapi data saya seperti halnya temuan Kompas sepertinya masih imbang antara kedua tokoh. Dan tentu saja karena survei dibatasi oleh limitasi waktu, kami tidak punya keyakinan atau kesimpulan yang konklusif bahwa siapa yang menang antara dua calon ini itu masih terra incognita. Itu rahasia Tuhan, Putri. Baik. Selain jodoh dan kematian. Baik, rekaman dari hasil lembaga survei lembaga survei ini masih ada pemilih transaksional begitu Prof. Hipno. Artinya para pemilih yang mungkin juga masih menunggu uangnya siapa yang mereka akan memberikan kepada mereka, yang itu yang akan mereka pilih, Prof. Hipno. Pernyataan Prof. Burhanuddin tadi itu kan diperhalus ya, diperhalus. Kalau yang agak dibuka sedikit lebih kasar bicaranya, bahwa yang menentukan akhirnya adalah transaksional itu gitu. Tapi beliau kan diperhalus, dia tidak happy ngomongnya kan begitu. Jadi ini mengkhawatirkan, mungkin di sinilah perlunya Bawaslu turun segera ya, mengawasi pemilu DKI ini ya. Saya khawatir ini ada lagi level ketiga
kan bukan hanya paslon yang bertarung, tapi juga tokoh-tokoh besar. Ya. Saya khawatir adalah yang di belakangnya. Yang dimaksudkan? Itu tadi pemasok uangnya itu loh. Penyedia Bohir-bohirnya. uangnya, bohir-bohirnya yang saya khawatir itu. Karena tokoh besarnya sudah maju, bohirnya juga ikut maju kan. Oke. Khawatir begitu. Akhirnya mau tidak mau nih Bawaslu yang harus kerja kerasnya ya. Bawaslu DKI ya. Harus kerja keras untuk mengawasi serangan fajar misalnya atau politik transaksional tadi yang oleh Pak Burhanuddin agak diperhalus sedikit ya. Betul. Dengan mengatakan bahwa dia bilang saya tidak happy. Artinya dia punya data tuh bahwa yang menentukan pilihan itu ujung-ujungnya ya lampiran-lampiran gitu ya. Baik. Mengerikan ya. Mudah-mudahan kalau itu terjadi gimana dong indikator DKI sebagai metropolitan menjadi indikator demokrasi ya. Sayang banget kalau terjadi ya, kalau gitu. Ya, Mbak apalagi Putri. nanti kita lihat bahwa mereka itu ternyata adalah termasuk juga swing voter, orang-orang yang belum menentukan pilihan, yang sangat kontras dengan apa katakan Prof tadi sampaikan bahwa pemilih di Jakarta itu betul-betul rasional melihat bagaimana background, melihat bagaimana rekam jejak dan juga apa visi misi yang ditawarkan. Iya itu. Aduh ini kalau itu kontradiksi juga dengan fakta bahwa pemilih yang diharapkan DKI ini pemilih rasional jadi pemilih transaksional, pilkada DKI jadi gimana nasibnya gitu ya. Tidak happy juga ya. Kan yang sejatinya kalau di kota metropolitan pemilihnya terdidik, lalu based on track record, tidak butuh dengan endorsement gitu kan. Semua atas keputusan rational choice masing-masing pemilih itu kan baru tuh pemilihan yang keren di sebuah kota metropolitan ya. Baik. Tapi kalau di daerah biasanya kan nunggu Thomasnya, toganya, tokoh-tokoh lainnya baru menentukan pilihan. Baik. Ini DKI kalau masih begitu juga gimana dong? Nah itu dia, nanti bisa diberikan pandangan tentunya oleh para juru bicara setelah jeda, termasuk juga Prof Burhan. Kalau tadi mengatakan ini bukan hanya perang dari para pasangan calon Prof Burhan, tapi siapa sosok-sosok tokoh-tokoh besar yang ada di belakang mereka. Mungkin nggak kehadiran kemudian para tokoh besar terutama besok pada saat kampanye akbar ini bisa membantu para swing voter atau siapapun itu yang belum menentukan pilihan untuk mengarahkan dukungan mereka. Tapi nanti Prof Burhan dan juga Prof Ibnu kita akan bahas setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Dari data yang disampaikan oleh Prof Burhanuddin tadi sebelum jeda, ada yang membuat miris, yang membuat nggak happy kalau kata Prof Burhanuddin. Kemudian Prof Ibnu juga menambahkan bahwa wah ini betul-betul harusnya ironis sekali. Masa sih warga Jakarta masih ada yang seperti itu? Apalagi jika kemudian tadi masing-masing pasangan calon ataupun jubir dari paslon ini sudah melihat masih ada suara yang belum menentukan pilihan. Masih ada para swing voter. Nah itulah yang coba akan direbut oleh masing-masing pasangan calon ini. Tapi ternyata jika pasangan calon ataupun juga para swing voter ini masih mengandalkan, masih menunggu yang namanya transaksi-transaksi seperti itu, bagaimana pandangan dari masing-masing jubir? Mungkin Bang Farouk dulu. Ya tadi ya saya pas lagi off juga cerita ya, saya ini kan salah satu korban money politics juga ya. Dulu saya pernah nyalek dan lain-lain. Tapi pada intinya saya pun juga punya harapan yang sama dengan Prof Ibnu ya. Jakarta ini bagaimanapun etalase dari kota modern yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita mau menakar bagaimana laju demokrasi di Indonesia ya kita harus lihat Jakarta. Bagaimana nih kampanye-kampanye kita, ini kampanyenya apalah kampanye yang idealis, kampanye yang dialogis ya, berdialog dan lain-lain, kampanye yang fun, kampanye yang gembira, kampanye yang melakukan adu gagasan atau tidak, itu semua adalah contohnya di Jakarta. Dan komitmen dari pasangan Ridwan Kamil dan Pak Suswono ya, kembali lagi adalah dari awal Pak Ridwan Kamil khususnya itu selalu menyampaikan kepada semua tim suksesnya untuk melakukan kampanye yang gembira kepada masyarakat. Karena bagi kami masyarakat ini udah punya banyak cukup beban atau punya banyak cukup masalah. Janganlah kita nambah lagi segregasi sosial, nambah lagi friksi-friksi sosial antara masyarakat dengan kampanye-kampanye yang negatif, kampanye-kampanye yang menjelek-jelekan, kampanye-kampanye yang memfitnah bahkan ya. Dan saya sih melihat sampai detik ini bahkan ya metode kampanyenya Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu adalah kampanye-kampanye yang positif. Bahkan sampai hari ini pun ya kami para juru bicara itu selalu disampaikan bahwasannya untuk memberikan narasi-narasi yang positif ketika sedang live, ketika sedang bertemu dengan masyarakat. Artinya apa? Pasangan Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini memiliki concern mengenai kampanye yang baik dan benar ya. Dan itu harus diberikan contoh
oleh paslon, diberikan contoh oleh juru bicaranya, dan diberikan contoh juga oleh para pendukungnya beliau seperti itu. Baik. Selanjutnya, Bang Aris melihat data-data tadi yang disampaikan juga masih ada pemilih transaksional begitu. Dari berbagai lembaga survei disampaikan bahwa tingkat rasionalitas dalam memilih calonnya masyarakat Jakarta itu 5 kali lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan daerah-daerah lainnya. Jadi tidak mengherankan kami menyampaikan bahwa saat ini masyarakat Jakarta memilih setidaknya kalau dari lembaga survei potret ya hari ini elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul ini leading di hampir semua lembaga survei ya yang kredibel. Karena apa? Saya pikir hasil survei misalnya tadi indikator terakhir pun kita unggul. Mau metode tatap muka, mau metode telepon kita masih unggul. Ini hal yang baik karena apa? Karena di awal kemunculan Mas Pram dan Bang Dul ini elektabilitasnya masih sekitar 20-an persen. Kang Emil itu 51%. Artinya masyarakat itu tidak melihat sosok. Karena berjalannya waktu, semakin mengenal masyarakat dengan Mas Pram dan Bang Dul, semakin paham program-programnya yang disampaikan itu program-program yang rasional, yang tidak muluk-muluk dan yang masuk akal. Ini masyarakat akhirnya memutuskan bahwa nanti saya cenderung akan memilih Mas Pram dan Bang Dul. Kalau dari hasil survei, ini kan ada korelasi terkait rasionalitas dengan apa yang dijalankan oleh Mas Pram dan Bang Dul hari ini. Mas Pram dan Bang Dul misalnya melakukan berbagai macam sosialisasi terkait program yang dibutuhkan. Misalnya akan menyediakan 100% pipa air bersih untuk masyarakat. Karena sampai saat ini tidak lebih dari 50% masyarakat Jakarta yang tersambung pipa air bersih. Mensgratiskan sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, baik swasta maupun negeri. Kemudian juga misalnya sarapan gratis untuk melengkapi program makan siang gratis untuk anak sekolah dari pemerintah pusat. Sehingga nanti orang tua di rumah pengeluarannya berkurang karena hanya menyediakan makan sore untuk anaknya. Seperti itu. Nah hal-hal seperti ini yang ingin disampaikan kepada Mas Pram dan Bang Dul kepada masyarakat. Tidak yang muluk-muluk. Tidak yang bikin gym di pinggir jalan. Seperti itu sebelum naik angkutan umum. Tidak memindahkan balai kota ke Jakarta Utara yang memang faktanya lebih macet dan aksesnya lebih sulit. Hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat Jakarta gitu. Sehingga masyarakat terbaca, oh Mas Pram dan Bang Dul yang lebih baik. Saya tadi sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Faruk terkait dengan kampanye itu harus riang gembira. Faktanya Bung Faruk seperti ini. Tadi saya sampaikan. Saya juga heran ya, kenapa tim sukses Kang Emil dan Pak Suswono itu saat ini gencar-gencarnya menempelkan stiker, ribuan stiker ya. Waktu itu ada yang ketangkep nih di Jakarta Barat dan sudah dilaporkan ke Bawaslu. Itu tempelan stiker provokasi gitu loh. Mas Pram dan Bang Dul itu pakai baju partai, kemudian di atasnya Bu Mega dengan pose yang bukan pose formal, sementara pose Kang Emil dan Pak Suswono pose dia di surat suara yang sangat keren gitu kan, kemudian di atasnya Pak Prabowo. Bukan seperti itu yang kita mau. Maksudnya begini, kenapa sih kalau mau nggak nempelin foto Kang Emil sama Pak Suswono aja harus nempelin foto kita? Apa nggak pede? Itu provokasi? Gitu. Itu jelas provokasi. Karena apa? Kalau misalnya mau fair, ya sudah pakein aja foto Kang Emil pakai baju Partai Golkar, kemudian Pak Suswono pakai baju PKS, terus atasnya ketua umum partai, misalnya Pak Bahlil, kemudian Presiden PKS, misalnya seperti itu. Tapi jangan seolah Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo ya, ini sebagai presiden dan ada aturannya gitu loh. Nah provokasi-provokasi ini sudah dikatakan Bawaslu melanggar, nanti ya disampaikan melanggar, dan kami juga sudah menyampaikan kepada masyarakat dan sudah bergerak, relawan dari para FBR, Forkabi dan relawan-relawan, sudah dilaporkan karena ini termasuk pelanggaran pemilu. Oke, baik. Kalau sudah dilanggar, sanksinya mulai dari teguran lisan bahkan sampai pembatalan keikutsertaan pemilu. Nah baik, ini yang akan kita tekankan, jangan sampai ada kampanye-kampanye. Udahlah, promosiin aja Kang Emil sama Pak Suswono, nggak usah pakai-pakai foto kita, ngapain sih gitu. Silakan langsung Bang Faruk ditanggapi. Saya sih ngeliat nggak masalah juga mau ditampilin semua ketua umum partai kan. It's okay, emang kan itu sebagai bagian dari partai pendukung kan, termasuk juga ada Bu Mega, ada Pak Oso di situ, ada Pak Amin Rais sebagai pendukungnya Pak Pram dan Bang Dul ya, termasuk juga yang ada di timnya Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, di situ ada ketua-ketua partainya masing-masing, ya nggak masalah dong mengasosiasikan paslon dengan para ketua umumnya kan nggak masalah kan. Tapi memang ada instruksi untuk memasang stiker seperti itu. Apa tujuannya? Tidak ada. Itu mungkin ada yang masang sendiri. Artinya itu siapa kalau menurut Bang saya nggak tahu kan itu ada oknum kan. Itu bukan oknum, itu kita tangkap sudah pakai jaketnya Ridwan Suswono, kemudian anggota DPRD dari fraksi Golkar memasang itu di Instagramnya. Artinya ini sudah sistematis. Mereka ini resmi, bahkan itu perwakilan resmi juru kampanye. Anda bisa ya kan itu tadi ada, kan tadi saya lagi jawab ya. Pak Faruk.
itu kan bagaimanapun masyarakat bisa melakukan sendiri. Masyarakat bisa berbebas ya. Itu bagaimana kebebasan berekspresi masyarakat. Bahwasannya ada itu sebagai poster, sebagai hanya cetakan digital, ya itu ada-ada aja. Pasti ada aja yang bikin. Habis itu ada yang nyetak, habis itu ada yang ngeprint segala macamnya. Ya semua kan bebas-bebas aja gitu ya. Apakah ada yang ditangkap habis itu diadili, silahkan. Artinya kalau ada yang perlu diadilkan, ya kalau ada yang perlu diadili, silahkan diadili seadil-adilnya gitu kan ya. Tapi dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono tidak pernah ada statement, oh ini kita harus melakukan ini seperti ini, kita harus menempelkan stiker-stiker seperti itu tuh nggak pernah. Dan bagi kami lagi-lagi ya, apa masalahnya sih kita tuh paslon disambungkan, dikaitkan dengan para ketua umum kami yang hebat-hebat. Semua ketua umum partai kan hebat-hebat, nggak mungkin nggak jadi ketua umum partai kalau dia nggak hebat, kan nggak mungkin. Baik Bang Farouk, apa masalahnya sih Bang Aris? Memang merugikan kalau dipasang stiker seperti itu. Nanti Bang Aris, kita akan break sejenak. Saya juga akan berikan waktu, insya Allah cukup adil. Tapi nanti di segmen berikutnya, Prof Ibnu juga mungkin bisa berikan pandangan hal-hal seperti yang terjadi di lapangan. Prof Burhanuddin juga, apakah hal seperti ini juga mempengaruhi, membawa dampak psikologis terhadap para pemilih ataupun juga nanti akan memberikan suara. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Baik, tadi sebelum jeda, tadi kita berhenti sampai Bang Farouk kemudian bertanya kepada Bang Aris berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, apa sih kemudian salahnya jika hal itu terjadi, apa yang merugikan? Tapi mohon maaf Bang Aris, saya tunda dulu berikan waktunya, tapi insya Allah akan saya berikan waktu yang fair. Saya ingin ke Prof Burhan terlebih dahulu. Hal seperti ini Prof Burhan, di masa kampanye yang terus berjalan, ditemukan hal-hal seperti ini juga yang merasa ada pasangan calon yang dirugikan. Nah, bagaimana pengaruhnya ini kepada mereka, para pemilih, terutama mereka, para swing voter, mereka yang mudah digoyahkan melihat hal-hal seperti ini, Prof Burhan? Ya, saya bicara dari sisi teoritik maupun empirik ya. Dalam persaingan yang ketat, marginal utility setiap suara itu sangat menentukan hasil akhir. Apakah suara tersebut diambil melalui cara-cara yang halal ataukah haram, ya, itu lepas dari itu marginal utility-nya menentukan siapa yang menang, siapa yang jadi pecundang. Nah, di situ tuh masalahnya. Politisi dalam kamus politiknya itu hanya mengenal dua kata, kalah dan menang. Dan karenanya mereka kadang-kala tidak peduli apakah suaranya itu diambil melalui cara-cara yang haram atau tidak. Termasuk ya black campaign, politik uang. Nah itu empiriknya begitu. Makanya tadi saya setuju dengan Profesor Ibnu, di saat-saat yang menentukan, di mana besok hari terakhir kampanye dan 3 hari setelahnya kita akan menghadapi minggu tenang. Minggu tenang buat kita Putri, tapi minggu yang sangat tidak menenangkan buat calon dan tim sesnya. Kita semua harus hati-hati. Ya, Bawaslu, media, polisi, ya, termasuk juga aktivis NGO, komunitas masyarakat sipil, itu semua harus hati-hati sekaligus menjadi watchdog ya. Kalau misalnya ada praktek-praktek seperti politik uang, black campaign, semua harus mengawasi supaya terjadi pertarungan yang fair, playing field-nya rata, sehingga siapapun yang kalah itu bisa menerima hasilnya. Nah itu himbauan saya gitu ya, memang tidak empirik, tetapi kadang-kadang himbauan normatif di saat situasi yang sangat panas dan keras semacam ini perlukan supaya para calon gubernur maupun tim sesnya tetap waras. Baik, Bang Aris silakan langsung diberikan jawaban juga dari tadi. Bang Farouk katakan apa sih salahnya? Toh ini juga tokoh-tokoh besar, ketua parpol yang memang mereka yang memberikan dukungan kepada masing-masing pasangan calon. Dirugikannya di mana? Silakan. Nggak ada yang salah. Hanya saja yang dilakukan itu tidak proporsional dan tidak sesuai dengan yang dihimbau oleh Bawaslu. Bawaslu kan menyampaikan jangan ada poster provokasi. Kalau misalnya nggak ada salahnya memasang foto ketua umum, ya setuju saja gitu loh. Kami pun juga paham bahwa Mas Pram dan Bang Dul semua orang paham. Beliau adalah kader PDI Perjuangan yang didukung juga oleh Hanura dan Partai Umat, gitu kan. Kemudian yang paling penting adalah Mas Pram sudah menyampaikan bahwa beliau akan menjadi gubernur untuk seluruh masyarakat Jakarta. Bukan saja menjadi gubernur PDI Perjuangan, Hanura, atau juga Partai Umat gitu loh. Nah, inilah esensinya pilkada langsung. Pilkada langsung dimulai dari tahun 2005 dengan perubahan undang-undangnya di tahun 2004. Artinya apa? Partai menjadi pengusung ide dan pengusung calon
sedangkan masyarakat memilih langsung calonnya, kandidatnya yang dipilih. Kalau kita menonjolkan ketua umum partai, atau kita menonjolkan partai, itu artinya kita kembali lagi ke pilkada sebelum pilkada langsung, di mana DPRD yang memilih calonnya gitu loh. Nah, apakah kubu Kang Emil ingin seperti itu lagi? Nah, kalaupun tadi dikatakan nggak ada salahnya kalau misalnya calon-calon ketua umum partai disampaikan juga dan dipajang, ya silahkan pajang saja foto-foto sendirinya. Misalnya fotonya ada pendukung PSI, Pak Kaisang sebagai ketua umum PSI, silahkan pajang di belakang Pak Ridwan Kamil Suswono, Pak Bahlil ketua umum Partai Golkar, yang Pak Ridwan Kamil kebetulan Partai Golkar, kemudian Pak Suswono Partai PKS, silahkan pajang. Tetapi kan faktanya enggak, beli mereka. Tim suksesnya, saya bisa katakan tim suksesnya, kayak itu sudah ada buktinya, clear. Tim suksesnya hanya memasang foto Pak Prabowo saja di belakangnya. Yang jelas Pak Prabowo juga sebagai presiden, ada aturannya tidak boleh dibawa-bawa. Kader Partai Gerindra juga bukan, Kang Emil juga kan bukan. Kemudian yang lain tidak dipasang. Ini kan ada provokasi, seolah-olah Bu Mega dan Pak Prabowo itu dua orang yang bertentangan. Padahal beliau ini sangat bersahabat. Beliau ini komunikasinya erat kok seperti itu. Ini yang tidak diinginkan. Kita ingin merangkul semua pihak dalam kampanye seperti itu. Nah, sehingga Mas Bram dan Bang Dul kampanyenya ingin riang gembira, tapi mungkin ada pihak yang tidak ingin riang gembira. Kan baru-baru aja ini, sebelumnya kan nggak ada. Mungkin saya menduga awal-awalnya Kang Emil elektabilitasnya tinggi, kemudian nggak pernah ada poster-poster itu, kemudian semakin lama semakin melorot. Poster-poster seperti yang provokatif dimunculkan. Hal-hal ini sebenarnya tidak perlu kalau mereka percaya diri untuk mempromosikan Kang Emil dan Pak Suswono di Jakarta. Kalau kami alhamdulillah karena semuanya orang Jakarta ya kan. Besok Pak Pram dan Pak Dul dan Pak Anies juga Pak Ahok itu semuanya milih di Jakarta. Saya yakin masyarakat Jakarta akan paham bahwa siapa yang lebih mengenal Jakarta, siapa yang lebih mampu mengatasi masalah-masalah Jakarta ke depan. Ya, kita sudah berikan waktu, tapi mungkin nanti Bang Fahri juga bisa berikan tanggapan. Tapi kita Prof Ibnu terlebih dahulu. Hal seperti itu ternyata terjadi di lapangan, apalagi menjelang kemudian adanya minggu tenang, dan pengaruh juga terhadap mungkin disinggung-singgung oleh masing-masing pasangan calon ataupun juga jubir pasangan calon. Ada pengaruhnya juga karena ada suara-suara begitu hasil dari lembaga survei yang mungkin satunya melesat, satunya turun atau sebagainya. Pandangan Prof Ibnu. Ini saya bikin humor dikit nih, ada istilah di orang Sunda, mungkin juga salah penerapannya, hana caraka, terus intinya gini, anaknya cilaka, bapaknya kabawa-bawa gitu kan. Nah, kenal ya Mas Aris ya. Itu nanti saya jadi kesannya kalau pilkada ini di-endorse oleh ayah-ayahnya gitulah ya. Ini kan yang sedang bertarung ibaratnya anak-anaknya nih. Yang mengendorse kan abah-abahnya gitu. Nanti kalau anaknya kalah, bapaknya dibawa-bawa gitu kan. Jadi menurut saya nggak dewasa ya. Seharusnya kan yang bertarung biar aja, kandidat aja yang bertarung ide, gagasan, track record begitu. Saya juga heran ya, kenapa sih akhir-akhir ini sejak pemilihan Mbak Putri masih ingat nggak, pencalonan nggak ada survei, nggak dapat, tiba-tiba ini Pak Emil ke Jakarta, Pak Anies nggak jadi misalnya gitu kan. Ini Presiden PKS ada di Jawa Barat, kenapa nggak di DKI gitu, misalnya kayak gitu kan. Itu kalau sampaikan ke Peparu itu urusan demokrasi, benar, tidak ada yang salah gitu. Tapi bukan sekedar itu kebolehan atau tidak, tapi pantas atau tidak, patut atau tidak juga perlu diketahui gitu. Gitu maksud saya. Jadi ini jangan sampai pemilu kali ini jangan mendegradasi kualitas demokrasinya itu sendiri yang harusnya gagasan yang diutamakan tiba-tiba menjadi popularitas orang-orang di belakangnya begitu kan. Baik. Ini sayang sekali gitu. Ya, bicara mengenai pengaruh dari orang-orang yang di belakang dari masing-masing pasangan calon, Prof Burhan, besok kan ini sepertinya para tokoh-tokoh ini akan juga hadir di kampanye akbar masing-masing. Akankah kemudian membawa pengaruh dampak signifikan terhadap mereka, terutama para pemilih yang belum menentukan pilihan, para swing voter ataupun juga mereka yang imahnya gampang tergoyahkan, Prof Burhan? Iya, pertama untuk mengukur pengaruh para endorser itu sangat ditentukan oleh sosiologi pemilih di Jakarta. Nah, di Jakarta itu 70% warganya itu menentukan pilihan berdasarkan otonomi memilih mereka masing-masing. Jadi mereka lebih mandiri, dan ini agak berbeda
dengan banyak wilayah di Indonesia yang cenderung Bener kan? tingkat otonomi memilihnya lebih rendah. Di Jakarta 70%. Warganya menentukan pilihan atas keyakinan diri sendiri. Jadi dengan profil semacam ini itu menjelaskan mengapa efek endorser tidak sekuat kalau misalnya Pak Jokowi mengendorse Pak Lutfi dalam kasus di Jawa Tengah. Tadi karena masyarakat Jakarta tingkat pendidikannya jauh lebih baik, tingkat pendapatannya jauh lebih baik, dan itu membuat mereka lebih independen dalam menentukan pilihan. Tetapi memang ada satu jumlah yang cukup untuk mengantarkan baik buat Ridwan maupun Pramono menang dengan mengandalkan sedikit suara dari pemilih yang samikna watokna dengan Pak Jokowi atau Anies Baswedan. Kan selisihnya tipis. Mereka butuh 8-9% untuk menang satu putaran. Atau kalaupun toh terjadi 2 putaran, setidaknya dua-duanya tidak tertinggal jauh. Nah, pendukung Pak Jokowi atau pendukung Pak Prabowo atau pendukung Mas Anies Baswedan itu lebih dari cukup untuk membantu untuk menaikkan suara baik buat Ridwan dalam kasus Pak Jokowi atau Pramono dalam kasus Anies Baswedan. Cuma Putri itu tergantung satu, mereka tahu atau tidak kalau Anies mendukung Pramono, mereka tahu atau tidak kalau Jokowi mendukung Ridwan Kamil. Kalau misalnya mereka tidak tahu, bagaimana punya efek? Ya itu satu. Yang kedua nih ya, kalau misalnya mereka tahu, bagaimana sikapnya? Apakah mereka mengikuti junjungannya ataukah mereka independen? Nah, dalam kasus di Jawa Tengah memang efeknya lebih terasa buat Pak Jokowi. Karena approval di Jawa Tengah waktu beliau menjadi presiden itu hampir 90%. Tapi di Jawa Barat, di Jakarta tidak setinggi itu Pak Jokowi. Nah, Mas Anies misalnya, dalam kasus untuk Pramono, cukup atau tidak basis Mas Anies untuk bisa membungkus kemenangan buat Ridwan, buat Pramono Anung. Nah, itu kan sangat tricky itu. Satu sisi ada potensi, satu sisi juga ada loss, potensial loss. Karena misalnya ketika Mas Anies mendukung Pramono yang dari PD Perjuangan, pertanyaannya adalah bagaimana dengan dampak terhadap grassroots PD Perjuangan? Karena kita tahu secara ideologis ada jarak yang memisahkan Mas Anies dengan PD Perjuangan. Jadi yang dihitung itu jangan hanya potensial gain, tapi juga potensial loss. Ya. Apakah Anies atau Pak Jokowi itu aset ataukah liability? Misalnya untuk Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Ya, keduanya didukung oleh PKS. Sebagian pendukung PKS itu ada yang anti Pak Jokowi. Nah, apakah itu akan serta-merta terima ketika misalnya Pak Jokowi kampanye buat Ridwan dan Suswono? Itu kan potensial loss yang harus dihitung juga, bukan hanya dampak positifnya. Nah, itu nanti dihitung tuh trade off-nya yang masuk dengan yang keluar. Kalau misalnya positif netnya, nah itu beruntung tuh buat calon yang mendapatkan dukungan dari para endorser. Tapi kalau negatif, ya siap-siap aja untuk gigit jari. Baik, ini untuk gitu, ya. Putri. Oke, Pak Burhan, untuk Bang Farhan dan juga Bang Aris melihat kondisi dari para pemilih Jakarta yang berbeda dibandingkan daerah-daerah lainnya, sehingga tidak terlalu ngefek tadi kalau kata Prof Burhan. Prof Ibnu juga sudah bercerita bagaimana kedatangan atau dukungan dari para tokoh-tokoh ini. Mengingat bagaimana selisihnya yang begitu tipis di antara keduanya, sekali lagi ini baru berdasarkan hasil survei sementara. Ya. Bagaimana memaksimalkan kemudian waktu-waktu yang tersisa untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya? Bang Faruk terlebih dahulu. Ya, sebenarnya tadi saya mau menjawab juga dari Mas Aris ya. Saya tiba-tiba keinget lagi ada beberapa video waktu debat terakhir itu kemarin ada pendukung paslonnya Mas Aris ini datang mengancungkan jari tengah terus memberikan can-can yang ya dalam tanda kutip ya bahkan secara terang-terangan ngata-ngatain. Bagi kami itu kan secara terang benderang pendukung Pak Pram ya, yang itu tidak ditertibkan bahkan dipanas-panasin sama calontong di situ kan. Padahal di situ harusnya bisa diredam gitu kan. Maka ketika menunjuk ada nih oknum-oknum yang menempel stiker-stiker seperti itu, yang mana menurut saya stikernya juga biasa-biasa aja, ya itu jelas-jelas ada masa pendukungnya Mas Pram di situ yang ada datang di debat ketiga kemarin. Benar-benar loh, itu ngancungin jari tengah dan buat kami itu tidak proper lah untuk dilakukan di di tempat debat. Kemudian begini, kedua saya ingin mengembalikan lagi kedaulatan partai. Bagaimanapun Indonesia itu adalah negara yang mengakui adanya partai, bahkan kita kemarin pileg juga milih partai ya. Calon presiden, calon gubernur, bupati, wali kota itu semua juga kan bisa maju
dari partai-partai juga. Maka saya rasa agak salah kalau kita mengecilkan peran partai dalam perhelatan pemilu atau bahkan pilkada dan pilpres ya. Dan ini juga hati-hati juga gitu ke Mas Aris ya, karena kan petugas partai ini kan Bu Mega itu sangat mewanti-wanti mengenai petugas partai. ke Bu Airin waktu itu menyampaikan seperti itu, dan saya nggak tahu kenapa waktu itu akhirnya nggak jadi sama Pak Anies, kan saya nggak tahu ya. Nah, maka juga kepemimpinan 5 tahun ke depan ini kan akan dibersamai oleh partai pemerintah, partai koalisi ya. Ridwan Kamil dan Pak Susono itu dibersamai oleh partai yang banyak, partai yang besar. Yang kita punya 91 anggota legislatif di seluruh DKI Jakarta yang kesemuanya bekerja untuk masyarakat, yang kesemuanya itu bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, yang kesemuanya itu bisa dikolaborasikan ya antara pemerintah, partai pemerintah di DKI Jakarta dan juga Pak Ridwan Kamil sebagai kepala pemerintahan nantinya, ini kan akan menjadi sebuah kolaborasi yang baik. Dan terakhir tadi mengenai ultimate ya, kita rasa tinggal 1 hari lagi ya, tinggal besok ini kita akan mengadakan kampanye akbar di lapangan Banteng ya. Betul. Besok siang. Di luar itu juga semua struktur-struktur, semua relawan-relawan tetap bergerak ya. Saya tadi lihat di handphone ada salah satu relawan membagikan jadwalnya tetap padat ya di luar menghadiri kampanye akbar. Artinya nggak cuma paslon doang hadir masuk ke dalam masyarakat semuanya, tapi juga semua barisan kita rapat, semua barisan kita bergerak untuk memenangkan paslon kita meskipun hanya tinggal 24 jam ke depan. Oke, baik. Selanjutnya, Bang Aris, silakan. Ya, kalau dikatakan bahwa peran partai politik terhadap semua kepemimpinan di Republik Indonesia itu kita tidak bisa pungkiri. Betul memang. Namun demikian masyarakat Jakarta tentu saja memahami. Masyarakat Jakarta dan seluruh daerah memahami bahwa yang terpenting adalah komitmen dari calon gubernurnya untuk memperjuangkan masalah publik, masalah yang ada di Jakarta, masalah yang dia rasakan sehari-hari, seperti itu. Kalau tadi dikatakan Kang Emil didukung banyak sekali partai, hampir 80% lebih masyarakat, 80% lebih kursi di DPRD. Ya. Tetapi kan fakta hari ini di mana lembaga survei memotret bahwa justru Mas Pram dan Bang Dul yang unggul meskipun hanya didukung 1 partai dan 2 partai non parlemen. Ini menandakan apa? Masyarakat lebih menginginkan sosok yang benar-benar memperjuangkan kepentingannya masyarakat. Kepentingan masalah yang dihadapi sehari-hari. Maka yang menjadi fokus Mas Pram dan Bang Dul di sisa hari ini kampanye, alhamdulillah, yaitu ingin mengajak masyarakat Jakarta. Tadi terakhir hari ini mungkin Mas Pram belusukan langsung ke masyarakat dengan Mas Anies langsung lagi bikin telur gulung itu kan riang gembira sekali gitu dan sambil mendengarkan masalah publik. Yang ingin ditekankan Mas Pram dan Bang Dul yaitu mari jaga tetangga, jaga TPS masing-masing, kawal agar pemilihan pilkada Jakarta ini pilkada yang fair, pilkada yang tidak terintervensi oleh pihak manapun. Karena tadi saya disampaikan 5 kali lebih tinggi rasionalitas masyarakat Jakarta memilih pemimpinnya berdasarkan program-program. Maka barang siapa yang ingin banyak pekerjaan ada di Jakarta, 500.000 pekerjaan, pilih Mas Pram dan Bang Dul. Barang siapa yang ingin air bersih, pilih Mas Pram dan Bang Dul. Dan Mas Pram dan Bang Dul adalah pemimpin yang ingin memperjuangkan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan gendernya, tanpa membedakan perempuan, laki-laki, anak, single parent atau yang tidak single parent. Seperti itu. Semua ini diperjuangkan tanpa didiskriminasi, apalagi direndahkan. Waktunya sudah habis. Tapi mungkin singkat saja Prof. Hipnu sebagai penutup. Ya, mari kita kembalikan pilkada DKI, pilkada yang seperti dulu, yang adu gagasan, adu ide ya. Walaupun nanti sudah kadung hadir para tokoh, biar itu jadi referensi para pemilih. Tapi yang penting pemilih tetap yang seperti disebut oleh Prof. Burhan tadi, kan 70% pemilihnya rasional ya kan. Kita tunjukkan bahwa pilkada DKI ini ada indikator demokrasi tanah air lah begitu. Baik, Prof. Hipnu terima kasih. Para jubir dari masing-masing pasangan calon terima kasih. Bang Aris, Bang Faru juga terima kasih. Kemudian juga Prof. Burhanuddin terima kasih sudah meluangkan waktunya juga untuk bisa berbagi pandangan dan berbicara di forum ini. Dan Anda
Ya, Anda hanya punya waktu yang singkat tentunya termasuk juga di masa-masa tenang nanti untuk memilih siapakah yang Anda pilih untuk bisa menentukan pemilih dan juga pemimpin Jakarta untuk 5 tahun ke depan karena memang ini hak Anda. Jadi pastikan betul, pikirkan betul, pertimbangkan betul. Kita akan jeda sejenak, nanti kami akan kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya. Sesaat lagi.